kemarin gue lihat gitu. Itu apa maksudnya? Olahraga, SKJ apa gimana? Gue nggak Olahraga paham. kan. Oh iya. Akhirnya gue belajar kalau ada yang namanya boundaries dan batasan. Kebetulan emang gue punya daddy issue. Jadi gue tuh dari kecil gue nggak pernah punya gambaran laki-laki itu harus seperti apa sih yang baik. Ya namanya kita depan kamera itu tuh Ya. sama kita harus ada tipu-tipu. Betul. Balik lagi di podcast Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa subscribe dan like, share semua sosial medianya Bun Lifetimean. Kali ini aku akan mengundang seorang active mom influencer, yaitu Vio Valencia. Hai Vio, apa kabar? Tepuk tangan sendiri loh gue. Gue Jadi gini tepuk tadi. tangan. Tepuk tangan dong. Kabar baik. Gila lo active mom influencer gila. Gila. Gue tersanjung lo dibilang active mom. Iya. Padahal gue udah setahun loh off gym dan baru mulai lagi. Masa? Iya. Tapi kemarin gue lihat gitu. Itu apa maksudnya? Olahraga, SKJ apa gimana? Gue nggak Olahraga paham. kan. nih. Oh iya. Semua olahraga Oh, dilakuin. iya, emang. Ini sampai mencong mulu mic gue nih ngomong sama lo kan gimana lo? Ya gue tuh emang suka olahraga. Gue emang hobi workout karena menurut gue itu kalau kita olahraga itu merilis hormon-hormon yang bikin kita happy. Oke. Gue lupa itu either dopamin atau oksitosin, intinya hormon Endorfin, happy kita tuh keluar, endorfin, hormon pinter happy loh kita gua. keluar. Lu pinter. Tepuk tangan dong kalau gue pintar. Tepuk tangan, kasih apresiasi buat dia pinter Apresiasi ya. loh. Jarang-jarang loh aku pintar. Jarang-jarang loh ya. Jarang loh. Ya gitu. Jadi gue memang dari dulu udah terbiasa, misalkan nih gue ya yang namanya hidup pasti ada masalah lah. Ya. Oh ya. Iya kan, bener. Iya kan, yang namanya hidup pasti ada masalah dong. Kita kan Menurut gue berhenti- ini bintang tamunya emang mantep. Belum gue pancing udah mancing sendiri. Oh iya ya. Udah Yang ngebrudul mancingnya sendiri. Gue apa dia ya? Mohon maaf nih Iya, ya. Kita, iya. yaudah, kita boleh Tapi jadi gue host suka deh. begitu. Iya benar. Ya kan, jadi Iya. lu kan jadi kerja lu gak begitu berat. Gue Iya. bantuin lu kan. Benar. Ya kan. Benar. Nah ya udah, jadi maksudnya gue tuh hidup ini kita pasti ada masalah. Dan gue udah terbiasa dari dulu memang. Gue Banyak tuh masalah. udah iya lagi cuaks, kenapa ya? Cuma Tapi gak apa-apa, masalah itu mendewasakan. Benar. Kita akan berhenti diberi masalah ketika kita mati. bersyukurlah. Bersyukurlah. Anjir, suara gue fals lagi, maaf. Gue mah gak masalah. Maaf. Gue mah emang fals ya, tapi pede aja. Pede nggak aja ya, masalah, ya udah nggak pede aja. Oke. masalah, Akan nggak gue masalah. contoh. Gue tuh kalau setiap kali gue ada masalah, itu udah pasti gue akan pelariannya ke olahraga. Karena menurut gue gini loh, ketika gue ada sesuatu yang terjadi yang negatif di hidup gue, ya pelarian kita bisa kemana aja. Dan hidup ini bisa ada dua pilihan. Lo mau jadi positif apa negatif? Dan gue untungnya gue sudah belajar untuk bisa merilis itu ke hal-hal yang positif. Vio. Menurut gue best. Best ya. Tapi ya karena gue merasa gini loh, kalau lu ada energi negatif di hidup, ada masalah, terus lu rilisnya juga ke negatif, itu tuh semu. Itu gak akan bertahan lama. Semu tuh makanan daging manis itu. Semur. Oh, iya, maaf. Sorry. Sabar, namaste Sabar. namaste. Kan lagi gue lagi ngecek nih, Iya, kemarin iya, kan udah iya. olahraga. Apakah endorfinnya sudah keluar apa belum, belum. gitu. Agak lumayan sedikit sih ya, tapi Iya. ketika ada podcast ini agak lagi menguji kesabaran gua. Memang. Tapi gak apa-apa, yang namanya hidup penuh ujian. Makanya ya kan? tujuannya tuh be honest, harus jujur Oh iya, jadi to be honest, perempuan, jadi manusia. Kebetulan emang gue orangnya jujur, emang gak suka bohong ya kan. Benar. Nah ya makanya pas kemarin itu gue merasa emang hidup gue tuh lagi ada masalahnya. Jadi gue kan sempet off nih setahun nih nge-gym kan. Dan memang emang perbedaannya tuh jauh banget ya. Dari di kesehatan kulit segala macam, di mood. Nah akhirnya gue berusaha untuk balik lagi gue nge-gym. Dan I feel so good banget. After gue nge-gym, ya emang masalah itu gak selesai. Tapi at least lu bisa berpikir lebih jernih. Rilis gitu Dan ya. lu ngerilis semua beban dan sakit yang lo rasain. Kalau gue sih ya, gue daripada sakit di sini mendingan sakit di badan. Iya. Tapi daripada lu nyakitin badan lo dengan cara yang negatif, mendingan lu nyakitin badan lu dengan cara yang positif. Iya. Ya kan Tapi kalau rilis album juga tadi. enggak Oh, ya, saya beda. bukan penyanyi. Oh, iya, Bukan, iya, tadi meskipun pikir saya rilis mirip yang lain. Zaskia Iya, iya. Gotik, tapi bukan. Bener juga loh. Iya kan? Emang udah banyak yang bilang gue mirip Zaskia Gotik. Coba dari dong dulu. goyang itik dulu. Oh bukan. Nggak bisa goyang Maaf, itik. oh, Kak, aku bisa goyang, tapi kalau occasionally, tau Anak kan? ketiga. Iya, ya kan. Gitu. Heeh. Jadi itu adalah salah satu gue buat ngerilis stres gue. Oke. Nah, lo berarti sekarang kesibukannya apa aja nih selain olahraga? Olahraga, Mengurus anak, ngurus anak, bekerja. bekerja udah pasti karena janda ya. Ya, mencari nafkah. Mencari nafkah. Apalagi kesibukan Ibu Vio ini ya?
Gua itu udah terbiasa dengan hidup yang monoton dari dulu. Memang dulu ya waktu gua masih nikah, pasti tuh hidup gua tuh udah terjadwal. Jam 7 gua bangun, gua mandiin anak-anak gua ngurusin anak-anak gua sekolah, jam Mandiin 8 suami gua juga nggak nge-gym. dulu? Terkadang. Terkadang Iya, ketika iya, iya. dia Nggak, siapa tahu kan membutuhkan, ya kadang-kadang kan harus ada Mm-mm. gimana ya? Kan di situ harus melayani Kan suami. aku kebetulan emang orangnya sangat melayani kok. Iya, menjaga kebersihan suami. Iya, sangat melayani dan sangat servis ya kan. Act of Iya. service kan cancer. Iya, Kan benar. cancer ya kan. Benar, iya. Ngurusin ngomong kok jadi curhat ke situ, salah nih ya. Tar dulu. Kita balik lagi ke topik. Jadi memang gue tuh udah terbiasa kayak begitu. Tadi pertanyaannya apa ya, gue jadi lupa. Jadi kan apa anjir. kesibukan Ibu Vio loh? Gara-gara kemana-mana nih kesibukan. Ya udah kesibukan gue cuma itu aja, ngurusin anak. Sekarang udah balik lagi olahraga, alhamdulillah. Baru balik olahraga, gue langsung olahraga 2 hari berturut-turut. Tidak bisa berjalan. Sampai gue tadi mohon maaf kagak bisa jongkok, kagak bisa duduk nih. Gue Iya. duduk harus berpegangan. Lo mau terbang, gue pakai sling, ada sling di sini kalau mau. Gue berpegangan sama ini, karena kalau gue berpegangan sama manusia gue pasti jatuh. Nah iya, Jadi makanya gua berpegangan sama Allah. Berpegangan menurut sama gua. Allah, bener. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Iya. tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Bener, kita harus berpegang sama Tuhan, karena kalau kita punya ekspektasi sama manusia pasti kita kecewa, Benar. ya kan. Jadi kesibukan gue gitu-gitu aja. Emang gue hidup gue monoton gini-gini aja. Yang mencari duit, mengurus anak Gue gitu cari ya. dan gue punya bisnis yang memang gue tuh berbisnis itu dengan udah 12 tahun dan udah bisa running sendiri dan bisa gue running dari manapun juga, karena menurut gue dulu kan syuting. Gue bisa aja gue balik syuting kayak gitu. Gue bisa aja dengan kesibukan gue kayak itu, tapi gue lebih milih ya adalah gue tetap running bisnis gue yang ini, toh juga itu cukup untuk kehidupan gue, untuk menghidupi semua. Jadi ya gue udah nggak perlu segitunya lagi ambi gitu. Udah secukupnya dan lebih enak kan kerja dari mana aja, Iya. tapi bisa bersama anak-anak. Dan gue tuh ngeliat lo tuh orangnya tuh selalu upgrade diri, makanya bisa sukses meniti career. Ya, betul. Nah, dari SPG sampai bisa punya bisnis butik sekarang mewah. Itu Amazing. benar sih. Gue tuh Gimana dulu, sih ceritanya, gue belum tahu loh. jadi gini, dulu tuh awalnya gue tuh dulu jadi model. Gue sempet ikut Gatsam. Terus udahlah gue ikut modeling segala macam, gue syuting. Dan waktu itu karir gue lagi naik-naiknya, gue lagi dapat pemeran utama, gue sempat main sama Agnes Monica dan gue ya selalu dapat peran-peran yang bagus lah. Tapi waktu itu gue nikah, terus gue hamil, ya otomatis gue nggak bisa syuting dong. Oke. Terus abis itu setelah gue melahirkan, mantan suami gue kecelakaan Kecelakaan apa? motor, kakinya patah. Dan di situ kan gue tuh udah terbiasa, hidup gue tuh naik turun fluktuatif dan gue punya skill adaptasi. Kebetulan ya itu emang gift aja sebenarnya Allah kasih ke gue. Jadi mau hidup gue naik di atas, terus tiba-tiba gue harus turun, ya gue udah bisa langsung beradaptasi dan gue nggak kaget. Jadi meskipun gue lagi di sini tiba-tiba gue harus di sini, ya udah mau gimana, jalanin aja. Nah waktu itu akhirnya karena dia kecelakaan, waktu itu gue inget banget, gue datang ke rumah sakit jam 4 pagi, gue bilang kayak gini, udah kamu tenang aja, mulai sekarang gue yang take over semua. Dan waktu itu gue habis melahirkan, belum 40 hari. Hah, serius loh? Sumpah, gue belum melahirkan, belum 40 hari. Habis melahirkan anak pertama gue yang Zurio itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Dia kecelakaan. Akhirnya waktu itu gue gak bisa langsung balik syuting dong. Orang gue masih gendut, gue naik 30 kilo waktu gue hamil anak pertama. Akhirnya gue dapat di zaman BBM dulu, ada broadcastan SPG. Satu hari dibayar 500.000, waktu itu gede banget. Tahun berapa itu berarti sih? 2011 2012. Anak gue lahir 2011 ya. Nah habis itu ya gue tuh tipikal yang gini loh. Oke lah, dulu sebelum ini gue tuh pemain film. Orang kenal gue sebagai gue pemain film, gue model, gue ini kehidupan gue itu kayak gimana dilihat orang. Tapi gue nggak malu untuk waktu itu untuk gue jadi SPG. Selama itu halal. Benar. Gue nggak merugikan orang. Gue nggak yang berbuat sesuatu yang nggak baik. Ya kenapa gue harus malu? Iya. Yang penting di otak gue adalah gimana caranya gue harus menghidupi keluarga gue dan anak gue waktu itu. Tapi hebat karena nggak semua orang bisa seperti itu. Ya makanya Menurut itu gue. bukan gue yang hebat, tapi menurut gue Allah yang hebat karena dia kasih skill itu ke gue. Yeah. Gift itu benar-benar gift buat gue, karena memang nggak semua orang bisa untuk kayak gitu. Yeah. Yang namanya orang udah pernah di sini, untuk jatuh di sini pasti punya gengsi dan malu. Dan untungnya gue tuh nggak punya itu. Gue tuh bisa beradaptasi dalam segala kondisi. Nah waktu itu akhirnya gue jadilah SPG nih. Dan itu gue benar-benar jualan rokok, dan gue inget banget gue jualan rokok Daniel zaman dulu, tau gak sih lo yang dicetek dari Daniel merah, kalau dicetek jadinya mentol apa yang light gitu, dan itu rasanya nggak enak banget cuy. Dan gue punya target
sehari itu gue harus jualan 15 apa namanya 15 Bungkus. Soft. bungkus, dan itu harus achieve. Oke. Jadi gue tuh sampai yang bener-bener di titik bisa mohon-mohon sama orang untuk beli. Sumpah. Sumpah. Dan itu dibayarin 500.000 sehari, menurut gue itu gede Heeh. buat pada waktu itu. Karena gue udah waktu itu selama gue hamil kan gue gak kerja. Karena dari gue 5 bulan gue hamil, gue udah pendarahan. Jadi plasenta gue kegencet. Jadi gue harus bed rest di rumah. Heeh. Sisa-sisa uang tabungan gue waktu gue syuting itu udah habis lah buat kehidupan. Sama waktu itu gue sempet bayarin mantan suami gue untuk nyelesain kuliahnya. Heeh. Oke, nah terus habis itu gue dengan kondisi 40 hari waktu itu, belum 40 hari gue lahiran, gue harus jadi SPG. Dan waktu itu tuh gue gak nikah sama orang yang ada. Gue nikah sama orang biasa-biasa aja. Dan keluarganya biasa-biasa aja. Gue berangkat ke kantor, itu gue naik motor. Sampai gue inget banget rahim gue pernah miring. Hah, serius? Karena lu kan 40 hari lu harusnya Iya, press iya, di iya, rumah. iya. Tapi gue harus berangkat kerja dan gue naik motor setiap hari kerja dari Sawah Lama, Bintaro sampai Cilandak kantor gue. Dan Naik motor? naik motor. Lo Sampai berapa lama tuh jadi SPG? gue jadi SPG itu lama, setahun lebih. Dari gue sempet dari gue pindah ke Marlboro. Kan itu event kan, cuman kayak sebulan 2 bulan atau 3 bulan gitu. Pas eventnya selesai, akhirnya gue pindah ke Marlboro. Nah di Marlboro itu gue jadi regular. Tapi bayarnya memang gak segede di Daniel. Jadi waktu itu gue kerja dari Selasa sampai Sabtu gue jadi SPG. Sisanya gue cari asyaran. Karena gue untuk nutupin semua. Dan gue apapun segala kan macam lo coba. segala macam gue coba. Karena gue ngehidupin keluarga gue juga kan. Gue anak paling tua, gue punya adik 2. Gue punya bokap nyokap gue yang masih gue nafkahin juga. Nah jadi dan waktu itu gue sampai gue mikir gini loh, gaji gue ini harus utuh. Gue harus nabung juga. Gue harus biayain rumah anak gue. Waktu itu mantan suami gue belum bisa kerja. Karena kan kakinya patah, benar-benar patah. Dia 3 bulan gak bisa bangun dari tempat tidur. Terus gue nih butuh ongkos dong buat gue berangkat kantor. Akhirnya karena gue gak mau ngerepotin mantan, kan yang nganterin gue mantan mertua gue bukan naik motor. Bukan, gue gak bisa nyetir motor nih kebetulan. Nganterin mantan mertua gue dan dia udah tua banget. Akhirnya gue memutuskan gue naik angkot ke kantor di Cilandak. Waktu gue jadi, gue inget banget dulu rumah gue di Sawah Lama. Gue naik ojek sampai Pasar Ciputat. Dari Pasar Ciputat gue naik angkot sampai Cilandak. Habis itu gue jalan kaki ke kantor gue. Gue butuh ongkos dong. Dengan gue harus makan juga dong. Sampai waktu itu gue cuman makan tuh kayak sehari sekali. Karena gue tuh udah kayak nge-breakdown gitu. Gue tuh angkot butuh segini, ojek butuh segini, makan butuh segini. Jadi ongkos gue tuh dalam sehari gue tuh harus segini. Nah akhirnya gue muter otak, daripada gue kayak dari ngambil dari gaji gue, akhirnya gue muter otak gimana caranya gue ongkos gue bisa ketutup. Akhirnya waktu kan zaman BBM kan, adalah teman gue tuh punya kayak supplier baju gitu, jadi supplier baju. Akhirnya gue jualan baju lah, dengan untung yang kayak cuman satu baju tuh 15.000, 20.000. Tapi kan itu lumayan menurut gue buat ongkos gue. Iya. Jadi gue ngambil ongkos gue dari situ. Jadi duit gue utuh. Duit gue utuh. Dengan gue weekend tuh gue tetap ngambil asyaran. Ya dulu kan ada yang namanya asyaran golf kayak gitu-gitu kan. Ya gue gak bisa balik syuting dulu. Gue tahu diri badan gue masih gue naik 30 kilo waktu itu. Jadi lu tiap hari Senin sampai Minggu kerja? Kerja. Dengan kondisi waktu itu gue nyusuin anak gue kan setahun. Dan gue masih ngurusin mantan suami gue yang kakinya patah. Jadi sebelum gue berangkat kerja, gue mandiin mantan suami gue mandiin anak gue. Habis itu gue ngurusin makan dia, karena dia gak mau diurusin. Gue masih tinggal sama ibunya waktu itu di rumah ibunya. Tapi dia gak mau diurusin ibunya, dia mau diurusin gue. Dan waktu itu anak gue baru lahir. Jadi emang gue udah bisa, gue sebenarnya tuh bisa ngelakuin semuanya sendiri kalau gue mau gitu. Dan gue pernah ngerasain hidup susah. Yang tadinya waktu gue kecil hidup gue enak, tiba-tiba pas gue gede hidup gue drop, terus gue naik lagi. Itu tuh fluktuatif, hidup tuh udah biasa buat gue. Udah bisa menyesuaikan diri dimanapun. Iya, itu namanya skill adaptasi kalau menurut gue. Tapi hebat loh, bisa melakukan pekerjaan apapun tanpa gengsi. Dan menurut gue itu nggak gampang gitu. Iya, gue nggak apalagi tahu. Buat perempuan ya. Iya, gue nggak tahu. Sampai gue pernah ya, gue lagi jualan rokok nih. Gue dapat venue-nya di Kemang. Lo tau isinya anak gaul semua. Dulu kan gue bergaul banget kan. Dan orang tuh ngeliat gue tuh dulu, lu pemain film, lu model, lu ngeliat itu wow banget. Pas gue tuh ketemu sama teman gue inget banget ada yang ngomong kayak gini. Dia sampai kaget banget ngeliat gue kayak, lu ngapain Vi? Gue pakai seragam SPG gitu. Gue jualan, gue inget banget kalau zaman dulu. Lu ngapain Vi? Gue coba jadi SPG, mau beli gak rokok gue? Hah? Lu bukan main film? Iya, yang namanya hidup kan kadang di atas kadang di bawah. Gue lagi di bawah sekarang.
ya udah nikmatin aja, gimana jalanin aja. Berarti lo nggak pernah merasa malu Enggak, pada saat itu ketemu sama teman-teman sekali lo enggak. kayak ih gila lo jadi SPG gitu, nggak pernah Enggak, ngerasa malu? sama sekali. Ya gue percaya kalau gue niat bekerja untuk keluarga itu pasti akan ada aja rezekinya asal gue mau untuk mencari. Iya benar. Jadi buat lo penyemangat lo buat selalu upgrade diri tuh siapa dan apa? Gue tuh dulu juga bukan orang yang kayak gini kok nih, Mbak Tasya juga tahu saya segimana kayak gimana dulu. Hmm. Tapi menurut gue gini loh, semua orang punya masa lalu. Mm-mm. Yang penting adalah bukan lo terjebak di masa lalu terus-terusan, Mm-mm. tapi gimana caranya lo belajar dari masa lalu lu. Setiap lo ada masalah, kebetulan masalah hidup gue emang berat-berat ya. Mm-mm. Adalah beberapa yang emang orang tahu yang emang sempat viral. Ya. Dari Tapi hanya situ, secuil yang orang tahu. dari situ tuh harus, gue kan nggak pernah ngomong apa-apa juga. Gue kan selalu diem. Mau siapapun juga yang kayak gimana sama gue kan selalu diem. Karena menurut gue kita tuh tidak bisa mengontrol apa yang mau orang lain mau omongin atau lakukan ke kita. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita. Benar Ya, nggak? benar. Kalau orang mau nyakitin lu, dia kan gimana caranya buat nyakitin lo. Tapi kalau respon lu biasa biasa aja, tujuannya tercapai nggak? Nggak kan? Iya. Nah, untuk sampai lu bisa mengontrol diri seperti itu adalah menurut gue itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Iya, iya. Dan gue masih belajar sih itu, tapi alhamdulillah gue udah bisa kayak begitu. Jadi yang penting adalah ketika gue dapat masalah, dan masalah gue nggak pernah masalah kecil, masalah gue gede-gede dari dulu. Tapi gue belajar buat jadi orang yang lebih baik lagi dan upgrade diri terus. Dan yang alasan yang paling benar-benar bikin gue benar-benar harus jadi orang yang berubah dan upgrade diri itu anak-anak gue. Karena anak itu Kekuatan lo, mencontoh. anak lo. Yang bikin gue jadi upgrade diri karena kita mencontoh, bukan mendengar. Sekarang gue bisa bilang sama mereka, kamu jangan nggak habisin makanan, kamu harus habisin makanan. Tapi kalau gue nggak habisin makanan gue, dia akan berpikir, lah mama aja nggak habisin makanan, kenapa aku harus habisin makanan? Ya. That's why gue harus jadi versi diri gue sebaik-baiknya supaya anak-anak gue bisa melihat. Ya karena gue single mother kan, Ya. nggak ada lagi role model buat mereka, Ya. cuman gue doang. Ya. Ya jadi gue harus mengambil dua role model itu juga, menjadi bapak juga dan menjadi seorang ibu juga, Dan melakukan semaksimal mungkin yang dan lo bisa. melakukan semaksimal mungkin. Nah, lo kan pernah bilang nih di podcast sebelah kalau konten lo tuh adalah woman empowerment. Ya, Kenapa lo suka sama topik woman empowerment? Kenapa lo mengambil itu sebenarnya itu nggak sengaja sih. Gini, gue awalnya? tuh dulu tuh nggak pernah pengen jadi content creator sebenarnya. Mm-mm. Awalnya tuh cuman pengen bikin Instagram gue bagus aja. Oke. Terus tiba-tiba kan waktu itu gue harus cerai. Terus tiba-tiba gue deket sama Fuji. Emang nggak bisa dipungkiri, emang ada andil Fuji gede banget sampai gue bisa jadi dikenal sama orang. Oh, oke. Iya, karena dulu gue disebut sama Mama Tofu kan. Aha. Tapi sebenarnya juga itu bukan mau gue. Ya. Tapi memang itu ya itulah jalan Allah. Iya, iya. Tiba-tiba habis kayak begitu, tiba-tiba gue cerai. Memang kayak tuh gue tuh mengambil kesimpulan kalau memang Allah udah mempersiapkan jalan itu buat gue, untuk gue supaya bisa mandiri. Ya. Oke. Nah terus itu gue tuh emang alpha woman. Gue alpha woman banget karena gue udah, ya tapi kan gini loh, kita tuh tidak pernah memilih untuk menjadi kuat. Kita nggak punya pilihan. Ya. Gue juga kalau bisa milih ya, gue pengen jadi princess treatment lah. Ya. Gue pengen dimanjain dari kecil, semua kebutuhan gue terpenuhi. Gue nggak mau hidup gue keras. Benar. Tapi kata Allah, lu harus jadi kuat. Nah jadilah gue seperti ini. Tapi gue alpha woman, dan gue merasa kemarin waktu kejadian gue yang gue terpuruk, yang gue sempat bercerai dengan sebegitu menyakitkannya, gue mau gimana caranya gue bisa bangkit dan gue bisa menginfluence orang-orang, perempuan-perempuan di luar sana yang gue yakin banyak yang mengalami ini, Merasakan hal tapi yang sama. nggak terekspos aja. Ya. Dan mungkin mereka nggak berani ngomong, mungkin mereka nggak berani untuk mengambil sikap karena mereka takut. Gue pengen kasih tahu ke mereka kalau kita nih sebagai perempuan, kalau kita mau, kita bisa kok buat bangkit dari keterpurukan, buat jadi mandiri, buat memutuskan kalau oke, kita sebagai istri harus tunduk. Iya banget Ya. itu emang laki-laki itu marwahnya di atas kita. Tapi bukan berarti kita bisa diinjak terus-terusan. Ya, betul, setuju. Itulah awalnya gue. Akhirnya gue bikin konten ya. Waktu itu kan habis, kan kasus gue memang kasus perselingkuhan kan. Ya gue cuman bikin konten yang lagi gitu. masuk otak gue doang aja, kayak Tapi berarti orang-orang tahu kasusnya itu. Perselingkuhan tuh tahu. gue justru waktu itu dikenalnya kayaknya selain karena gue Mama Tofu, karena waktu itu deh kasus Oh perselingkuhan. gitu. Itu iya sempat Oh jadi viral semua orang banget. tahu permasalahan itu. Tahu. Padahal gue pun nggak pernah ngomong. Maksudnya gue cuma pernah masuk satu kali podcast di podcastnya. Waktu itu pas kejadian itu banyak banget acara TV, talk show sama podcast yang mau gue buat ngomong. Tapi waktu itu gue merasa gini, kalau gue ngomong
jejak digital tuh gak bakalan bisa hilang. Ya benar. Anak-anak gue udah cukup sakit dengan perpisahan gue. Gue tidak perlu untuk menjelekan pihak manapun. Anak lo tapi tahu kenapa lo berpisah sama Yang gak dia tahu. Hah? Yang Nggak tahu. kan yang nomor 1 tahu. Umur berapa sih yang satu? Yang pertama? Udah SMP. Dia ngerti, Dia tahu. ngerti. Dia saksi hidup gue. Dia benar-benar saksi ngeliat hidup gue tuh kayak gimana kerasnya. Makanya dia laki-laki. Jadi dia tuh paling ngejagain gue, paling deket lah sama gue. Jadi gue merasa kalau gue bisa aja kemana-mana gue keliling, gue jelek-jelekin, gue bisa aja, tapi gue nggak mau. Buat apa? Buat apa? Menurut gue gini loh, ini udah kejadian. Yang jadi korban anak-anak gue. Perpisahan itu berat. Buat apa gue menambah lagi trauma mereka dengan cara gue kayak gitu ngejelekin. Bapaknya bikin gimana pun itu kan nggak mungkin dong. Dan nggak bisa ngerubah apa-apa juga. Dan nggak bisa ngerubah apa-apa juga. Iya. Akhirnya waktu gue cuma sempet masuk satu podcastnya dengan gue waktu itu minta persyaratan. Dari awal dia emang dia udah minta, tapi gue baru akhirnya mau menyetujui itu sebulan kemudian. Karena menurut gue itu orang yang pintar juga. Dan gue bisa lah ngobrol sama dia. Dan waktu itu tujuan gue masuk podcast itu adalah gue ngomong sama dia. Satu, gue gak mau menjelekan pihak manapun. Dua, gue tidak mau menceritakan kronologis. Ketiga, gue mau di podcast lu. Kenapa? Karena gue mau kasih contoh menginfluence perempuan-perempuan di Indonesia. Dari kasus gue, kalau lu bisa kok jadi kayak gue yang lu disakitin lu gak balas menyakiti. Lu dijahatin lu gak harus dibalas untuk menjahati orang itu. Dan lu bisa kok bangkit. Gue juga berdarah-darah sebenarnya, cuman gue gak expose aja. Tapi gue bangkit gitu. Tapi dan gue selalu ngajarin, gak harus selalu kuat kok. Lu gak perlu harus selalu kuat. Justru dengan lu memvalidasi kalau diri lu itu bisa lemah, diri lu itu gak selalu kuat, itulah lu kuat. Dan itu juga sebenarnya menurut gue wajar ya. Namanya juga manusia ya, lemah juga gak apa-apa maksud gue. Dan berarti lo tuh yang membuat lo pengen membuat tadi konten itu tuh ingin encourage orang-orang kalau lo tuh bisa kok, lo ingin menyebarkan sesuatu yang positif. Karena pasti banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama lah sama lo, mungkin lagi terpuruk, mungkin lagi apa, terus ngeliat konten lo jadinya berani, jadinya oh gue bisa juga nih gitu kan. Karena gue merasa gue tuh orang udah mengaku gue influencer. Gue harus menginfluence, dan apa yang kita influence as an influencer itu kan pilihan kita. Betul. Lu mau influence yang negatif, lu mau influence yang positif, itu kan tergantung pilihan kita. Nah gue lebih memilih untuk menginfluence orang itu dengan hal-hal yang positif. Betul. Jadi ya sebenarnya kalau mau di share yang jelek-jelek juga banyak ya. Cuman kita kan lebih memilih buat apa kita nge-share yang jelek-jelek, ngasih sesuatu yang negatif pun gak akan enak buat kita juga baliknya ya. Kan. Kalau positif kan kita juga enak gitu. Nah apa yang membuat lo sadar bahwa lo tuh gak boleh settling for less? Gue tuh bucin banget loh. Masa? Gue bucin banget parah. Gue itu kalau udah kena cinta yang tadinya gue buta. Pinter ya kayaknya, gue pinter nih kayak menurut gue nih ya. Gue pinter nih, gue jadi goblok. Tapi akhirnya gue belajar kalau ada yang namanya boundaries dan batasan. Kebetulan emang gue punya daddy issue. Jadi gue tuh dari kecil gue gak pernah punya gambaran laki-laki itu harus seperti apa sih yang baik. Semua itu gue pelajarin sendiri. In a hard way. Dan akhirnya gue belajar, oh ternyata tuh laki-laki yang baik tuh kayak gini loh. Gue tuh harus punya batasan loh. Gue boleh bucin sama orang, gue boleh memberikan semua yang gue punya kalau gue sayang sama orang. Tapi ketika gue diinjak atau remehkan atau dihargai atau gak dihargai, karena gue ngerasa gue punya value. Betul. Dan itu titik awalnya, karena gue ngerasa gue punya value. Jadi gue merasa gue nggak akan bisa settling for less kalau lu tidak bisa mengikuti boundaries gue, tidak bisa. Jadi gini loh, gue punya batasan. Nih orang mau maju keluar batasan gue bisa dorong sekarang. Nggak bisa lu sampai di situ, lu nggak bisa gituin gue. Jadi lo walaupun cinta sama orang ini jangan bodoh gitu kan. Cinta boleh. Gue pernah ngomong ini, dan ini quotes gue kayak yang paling waktu itu viral di FYP di TikTok. Apa? Cinta boleh, goblok jangan. Makanya. Tapi gak apa-apa, gue tuh kalau udah bucin goblok kok, gue akuin. Tapi belajar. lama-lama gue akan pintar. Tenang, kalau gue tuh susah disakitin, gue akan pintar. Makanya harus belajar. Nah, jangan bodoh. Gue tuh baru tahu lu tuh ternyata hijrah. Betul. Maksudnya mu'alaf. Ke mu'alaf. Lu dari kapan? Awalnya gimana? Jadi gue tuh mu'alaf dari umur 19 tahun. Dari 19 tahun. Semua orang tuh banyak yang ngirain gue mu'alaf karena gue nikah. Gue pikir juga. Enggak, gue itu bukan jadi mu'alaf karena pernikahan ataupun karena laki-laki. Jadi waktu itu gue 19 tahun. Kan waktu sorry gue potong. Tapi keluarga lu semuanya non muslim. Non muslim. Semuanya? Orang Manado lagi. Sampai ngacai lu. Sampai ngacai.
19 tahun tuh berarti apa? Baru kayak lulus kuliah gitu Ya nggak baru sih? selesai temenan sama Tasya Nurul lah. Dia kuliah ke London, Gara-gara lo. gue jadi iya kayaknya deh ya, Menurut gue kayaknya mah gue hijrah ya saking karena lu ya. puyengnya loh dia. Nggak, saking Tasya tuh menginfluence gue tentang agama-agama Islami yang sangat menyentuh hati sanubari gue gitu. Ya, gue harus percaya di sini. Harus percaya dulu ya. Ya, Yang namanya kita depan kamera itu tuh Ya. memang kita harus ada tipu-tipu. betul. Emang di sini kan tuh be honest loh, MS To be lo. honest, ya kan? Jadi Nah, gimana awalnya coba? Gini, jadi waktu itu gue kan tinggal sama opa oma gue di sini. Gue nggak pernah tinggal sama orang tua gue kan. Orang tua gue tuh di Manado dari gue kecil. Terus waktu itu kakek gue baru meninggal. Dan gue tuh paling deket sama kakek gue. Dan itu pukulan berat banget buat gue. Jadi gue sempet depresi berat. Dan hidup gue tuh lagi dark-darknya deh. Gue lagi bener-bener hilang arah. Nah, gue waktu itu punya teman artis lama kok, Fauzi Badila, tau nggak? Tahu. Nah, gue dulu temenan sama dia kan. Nggak pernah ada apa-apa ya, takut banget gue dikira ada Oh apa-apa iya. nih. Padahal gue gak ngomong apa-apa, cuman FYI. tatapan gue kayak agak Ya kan? gitu doang, Karena kayak- orang pasti langsung mikirnya kayak gitu. Tapi gue sebenarnya pacaran Padahal sama gue temennya. cuma ngeliat gini doang loh. Gue langsung bisa membaca. Iya. Karena orang langsung ngira. Dan waktu gue jadi mualaf pun, gue dimualafin di Sunda Kelapa yang jadi saksi si Oji, orang ngirain si Oji tuh mau nikahin gue. Gue kayak gak gitu konsepnya saya. Oke, lanjut balik. Oke. Waktu itu gue lagi dark-darknya nih hidupnya nih, ya kan. Oji juga waktu itu kan dia sempet waktu itu dia cerai sama istrinya ya, si Sayang Lota ya. Nah dia juga lagi dark-darknya tuh hidup tuh. Nah dia tapi waktu itu lagi dark, dia malah jadi benar. Oke. Malah jadi dia tuh ngasih tahu gue hadis Quran. Dia ngajarin gue soal Islam. Nah kebetulan gue ini ada orang yang sangat logika banget. Akhirnya dia ngajarin kalau di Islam tuh semua tuh ada penjelasannya. Ya. Yang sebenarnya akhirnya masuklah di akal gue. Oh ternyata tuh kalau lu nggak makan babi, lu nggak boleh makan babi itu ada penjelasannya loh. Karena ada begini. Lu Bukan masuk- nggak boleh aja. bukan gitu. nggak boleh aja. Nah gue tuh tipikal yang harus kayak gitu. Gue dilarang nih. Kenapa? Dan Ya. penjelasan tuh harus masuk Masuk akal. sama gue. Ya udah akhirnya gue baca lah tuh buku. Gue dengerin dia segala macam. Tapi dengan dia juga sebenarnya bukan pengen gue masukin gue jadi mualaf sebenarnya kayaknya. Cuma dia- sharing aja. Dia gabut aja kayaknya. Lu baca buku dikasih dia Dikasih atau? dia. Oh dikasih dia. Kayak kan dia Arab ya, Bo. Jadi kan jadi sebenarnya ya basic agamanya ada lah. Dan gue waktu itu lagi sahabatan banget sama dia emang. Akhirnya gue belajar tiba-tiba nih 2 bulan kemudian gue bilang sama dia, lu kalau tanya sama gue kenapa gue jadi mualaf, gue nggak bisa jawab kenapa. Karena gue juga bingung. Tiba-tiba di dalam hati gue tuh ada kayak, kok gue pengen masuk Islam ya? Ada mimpi atau apa nggak? Gak ada. Dalam hati, tiba-tiba di hati gue pengen masuk Islam. Setelah 2 bulan, gue ngomong sama dia, Ji, kayak gue pengen masuk Islam deh. Terus dia shock dong. Tapi maaf, gue potong. Lu pas masih non muslim, lu seseorang yang taat ibadah banget nggak? Gi, gue Manado Gi. Gue ke gereja dulu dari gue kecil seminggu 5 kali. Orang seminggu sekali. Gue seminggu 5 kali. Karena oma gue pendoa. Gue dibawa ke gereja melulu. Gue benar-benar menghabiskan. Dan gue dari kecil sekolah di sekolah Kristen, Oret Labora. Keluarga gue tuh benar-benar keluarga Manado Kristen yang taat. Benar-benar emang setaat itu. Jadi lo tiba-tiba hati lo pengen masuk Islam tanpa lo kayak, kan biasanya nih kalau yang gue denger cerita kadang suka ada yang mimpiin lah, atau misalnya ada suatu kejadian apalah kayak pertanda-pertanda lah gitu. Nggak ada sama sekali. Tapi tiba-tiba di dalam hati gue kepengen masuk Islam. Jadi kalau orang nanya kenapa lu masuk Islam, gue juga nggak tahu. Tiba-tiba hati lo Tiba-tiba aja pengen. gue merasa gue cinta sama Allah aja. Masya Allah. Tiba-tiba gue merasa gue cinta sama Allah dan ada Allah di hati gue. Gue gak bisa ngejelasin itu dengan kata-kata karena gue bingung juga gimana ngejelasinnya. Gimana itu bisa masuk ke dalam hati gue juga bingung. Akhirnya setelah 2 bulan gue bilang sama Oji, Ji, gue pengen masuk Islam. Dia shock dong. Lo Gue tuh gak kenapa pengen lu gitu? masuk Islam loh. Gue cuman ya gue juga ngobrol soal Islam kayak gini ke lu. Itu juga buat penguat gue karena dia juga lagi ada masalah kan. Dia Iya. waktu lagi Lagi mau cerai sharing sama Sayang aja Lota. gitu. Sampai waktu itu pacar gue waktu itu dengan pede bilang, lu gak pengen masuk Islam gara-gara gue. Terus gue bilang, pede banget lu. Kagak lah. Emang gue sedang kalau Menurut lu aja, gue gak se-shallow itu juga jadi orang. Gue ya bucin cuman gak begitu juga ya. Ya masuk ke agama kan tuh pondasi hidup Iya. ya. Bukan sesuatu hal yang bisa lu bikin main-main. Iya. Akhirnya dia ngomong kayak gini, Oji ngomong kayak gini. Ya udah, gue kasih lu waktu seminggu apa 2 minggu, gue lupa. Kalau nanti seminggu kemudian lu masih mau masuk Islam, gue bawa lu ke Sunda Kelapa. Tapi di benak lo nih, kalau pengen masuk Islam,
Lo mikir nggak, aduh keluarga gue gimana ya, orang tua gue gimana ya, sedangkan Enggak. semuanya non muslim, kayak Enggak sih. ada kekhawatiran nggak, aduh gue nanti bakal diapain ya sama orang tua gue. Enggak, karena gue udah terbiasa dari kecil. Gimana ya? Gue tuh udah jauh dari keluarga gue. Dan emang menurut gue hidup gue ya hidup gue. Terus opa gue waktu itu yang ngurusin gue tuh juga udah meninggal. Sisa oma gue udah stroke tapi tinggal sama bokap gue. Jadi kayak ya hidup gue sendirian di Jakarta kan. Gue waktu opa gue meninggal tuh gue udah kayak rantau aja di Jakarta sendirian. Bener-bener Sendirian. surviving sendiri. Sendiri nggak ada. Gue nggak deket sama keluarga gue yang lain kan. Jadi gue nggak pernah minta bantuan keluarga gue. Gue bener-bener survive sendirian di Jakarta dari umur 18 tahun. Gue udah tinggal sendiri. Oh iya, Iya. Makanya gue tuh semandiri itu karena ya gue udah udah biasa terbiasa. sendiri gitu. Nah kan gue bilang kan kita mau jadi kuat bukan karena kita mau, karena emang terpaksa kita nggak punya pilihan. Keadaannya menuntut kita untuk seperti itu. Tuh. Nah ya udah gue nggak, gue tau keluarga gue bakalan marah tapi gue merasa gini loh. Agama itu adalah tanggung jawab kita sama yang di atas, Ya. sama zat pencipta kita. Hmm. Jadi gue memang terakhir gue Kristen. Dan kalau lu tanya sama gue tuh hatam Alkitab bolak-balik berapa kali. Karena dulu tuh gue setiap hari harus baca satu pasal setiap hari. Dari gue umur berapa. Oh. Jadi gue tuh udah bolak-balik baca Alkitab. Lu mau tanya gue soal kisah-kisah Nabi, semua gue tahu. Nah, Oke. jadi kenapa gue bisa masuk Islam itu pun keluarga gue shock semua. Lo ngomongnya Gua gimana dibuang. awalnya? Orang tua kan gue nggak ngomong, kan gue kan tinggal sama orang tua gue. Jadi mereka kan nggak tahu sepak terjang gue kayak gimana. Jadi lo pas masuk Islam, lo nggak minta izin ke keluarga lo dulu? Enggak, Lo langsung masuk Islam aja? enggak sih. Akhirnya mereka tahu gimana? Mereka tahu akhirnya. Jadi gue masuk Islam itu waktu gue 19 tahun. Mm-mm. Akhirnya setelah seminggu itu Oji kasih waktu ke gue dibawa ke Sunda Kelapa. Mm-mm. Kan emang harus proper kan ya, biar ada surat segala macam. Sorry. Habis itu di situ akhirnya gue bener-bener kayak waktu gue masuk gue jadi mualaf itu pas saat itu banyak banget yang lagi sholat di masjid. Dan semua orang tuh ngedoain gue. Ikutan juga ngelihat jadi saksi gitu loh, kayak Masya Allah banget gitu loh. Udah kan gue jadi Islam. Nah bisa ketemu sama orang tua gue itu karena gak lama gue nikah. Heeh. Dan gue nikahnya sama orang Islam, Heeh. sama orang Muslim. Heeh. Orang tua gue berpikir akhirnya gue baru ngaku kalau gue udah Muslim. Oh. Karena orang tua gue pasti nanya dong, ini siapa, agamanya apa segala macam. Gue bilang ya dia agamanya Islam. Terus kok Islam kan beda agama gini-gini. Terus akhirnya gue ngaku ya gue udah jadi mualaf. Nah di otaknya orang tua gue itu jadi mualaf karena gue nikah, Cowok itu, karena gue heeh. cowok. Padahal udah Gua gue cowok. jelas karena cowok itu karena cowok salah kan. Nah, Gue ngaku. cewek kan anak gue 3. Kan? Meskipun ada tuh kan konten SMS gue yang foto gue kecil kan. Gue agak kaget tadi, gue cowok astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim kan, enggak, anak gue 3 tuh sumpah mirip sama gue semua kan. Nah, heeh. Nah, Agak deg-degan loh gue. Bener, tenang, tapi bener tenang. kan? Nggak, Perempuan kan? Oh bener, iya, perempuan. heeh. Terus abis itu pas akhirnya gue ngaku, mereka masih merasa gue itu mau masuk Islam karena cowok. Mm-mm. Gue jelasin sampai berbusa. Mm-mm. Gue udah masuk Islam nih dari dulu, dari setahun lalu. Mm-mm. Tetap aja mereka nggak percaya. Karena kan sampai nyokap gue bilang kayak daripada kamu mau masuk Islam ya mendingan, intinya ya lu gak usah jadi anak gue lah. Ya namanya orang tuh gue juga nggak menyalahkan nyokap gue ya. Kan semua orang Agama tuh kan tiang banget agama ya. itu tiang, dan ya pasti dia maunya itu yang terbaik buat gue menurut versinya dia. Betul. Oke, akhirnya gue sempet lah tuh ya gue nggak sempet gak berhubungan lah sama bokap nyokap gue tuh lama. Dia berhubungan yang nggak baik. Gue ya udah. Akhirnya tapi setelah anak gue umur 3 tahun, gue mengalah dan gue balik ke Manado. Tapi pas menikah orang tua lu datang? Enggak. Jadi nggak merestui Enggak merestui. karena beda Beda agama itu. dan emang menentang, jadi kayak nggak boleh. Tapi kan kalau gue kan emang orangnya kan kalau gue mau ya nggak akan ada satu orang pun di dunia yang bisa ngelarang gue emang. Oh ya. Gue tuh sekeras itu kepala gue emang. Ya itu lah maksudnya, kayak ya karena gue jauh dari keluarga, gue merasa gue bisa berdiri sendiri. Gue selama ini tertati-tati gue sendirian lah. Jadi kayak waktu gue mau ngambil keputusan, lu nggak tahu apa-apa soal gue, ya waktu itu ya dengan ego masa muda gue ya lu nggak punya hak gitu. Tapi pada akhirnya gue sadar kalau memang restu orang tua itu penting ya. Pada saat kita menikah itu penting banget. Kalau misalkan nih mama kita udah kayak janganlah gini itu kadang-kadang biasanya 90% bener. Betul. Ya. Betul. Meskipun nih gue tuh jarang ketemu sama nyokap gue, tapi ya gitu deh pokoknya intinya.
Nah Namanya akhirnya orang tua, namanya namanya ibu. orang tua tetap. Ya. Nah, akhirnya gue dimusuhin. Nah akhirnya pas gue baikan itu pas anak gue umur 3 tahun gue bawa ke Manado. Akhirnya gue baikan sama bokap nyokap gue. Sekarang udah baik-baik aja. Sekarang udah baik-baik aja semua. Nah, lo pas lo pindah agama Islam nih, kan lo belajar lagi dari nol. Sholat, ya kalau ngaji mungkin lo ya yang paling penting sholat dulu deh gitu. Ya. Apa yang lo rasain? Apa kesulitannya? Atau kayak berapa lama lo belajar sholat gitu? Nah ini ada cerita lagi. Ini lucu juga sih. Gue mualaf dari 19 tahun. Yang masukin gue jadi mualaf kan si Oji kan. Tapi abis gue jadi mualaf tiba-tiba dia hilang nih. Maksudnya kayak dia akhirnya cerai kan sama Sengot waktu itu kan. Kayak gone lah pokoknya dia udah dia stres juga kan waktu itu kan. Gue nikah sama orangnya pun gue 2 kali nikah kan. Dua kalinya suami gue tidak ada yang bisa menuntun gue di agama. Dua-duanya Islam. Dua-duanya Islam. Oke. Tapi akhirnya pada saat gue nikah yang kedua, jadi gue gak pernah bisa sholat nih selama dari gue 19 tahun. Gue bisa sholat tuh gak umur berapa? Berapa? 27 tahun. Serius lo? Ya. Pada saat gue nikah yang kedua, di situ pun gue akhirnya, lu tau gak gimana caranya gue belajar? Gue gak diajarin sama mantan suami gue ya. Gue buka dari handphone. Jadi setiap gue sholat, gue sambil pegang handphone sambil gue baca Al-Fatihah, surat-suratnya, baca-bacaannya, sampai akhirnya gue hafal sendiri. Belajar sendiri. Gue belajar sendiri. Jadi dari 19 tahun lo kayak pindah Islam itu karena lo memegang Allah di hati lo aja gitu kan. Karena lo mempercayai Allah itu, lo percaya ada sama agama Islam di hati lo gitu. Nah pas gue cerai pertama, sebenarnya bokap nyokap gue tuh kayak udah, wah ini anak gue balik nih pasti nih jadi Kristen nih. Tapi nggak juga. Gue cerai 2 kali, tetap aja gue tetap Islam. Karena gue gak berpindah karena laki-laki. Gue gak berpindah karena orang. Karena gue berpindah karena gue cinta Allah. Karena Allah udah menaruh dia di hati gue. Makanya gue gak pernah, meskipun kadang-kadang kan kalau kita kena masalah ya, kita akan kecewa dan kita akan nyalain Allah. Alhamdulillahnya gue belum pernah ada di titik itu sih. Justru ketika gue dapat masalah, gue bercerai, gue dapat masalah besar, itu gue ngerasa Allah lagi kangen sama gue. Berserah sama Allah juga lo, minta tolong sama Allah juga. Dia lagi kayak gini, kayak gue kangen lo sama lo nih, lu balik sama gue sini. Akhirnya gue minta sama gue, lu berdoa sama gue. Lu berdoa gitu. sama gue. Gue pengen lu mengandalkan gue. Lu tuh terlalu selalu merasa bisa mengandalkan diri lu sendiri. Padahal lu punya gue loh. Nah akhirnya dari umur 27 itu gue belajar sholat sendiri. Sampai sekarang alhamdulillahnya, meskipun sholat gue belum sempurna dan bacaan sholat gue cuma al-Ikhlas aja gue ulang-ulang. Yang penting hati. Yang penting gue itu nggak pernah mempermasalahkan step yang gue upgrade ini kecil atau besar. Yang penting gue maju. Betul. Dan yang penting dari hati juga. Nah tadi soal sholat, pertama puasa pengalaman lo gimana? Gue pertama puasa jujur yang paling berat buat gue adalah gue aus. Menahan makan haus. gue masih bisa tahan. Karena udah biasa diet kali ya. Kalau aus gue, ya Allah, masya Allah, gue sampai malas ngomong sama anak-anak gue. Gue lu tau kan kalau orang Manado ya kalau marah 9 oktav suara gue langsung kayak Mariah Carey, lu tau nggak? Jadi udah lah gitu kan capek ya, haus gitu ya. Kayak gue gak kuat banget nih gue haus. Ya pokoknya tantangan pertama gue awal-awal gue puasa, gue juga baru puasa pas gue nikah. Pas gue nikah dengan kondisi mantan suami gue gak puasa loh. Lo puasa sendiri? Gue puasa sendiri. Gue sahur sendiri. Gue sahur sama orang-orang rumah gue, sama karyawan rumah gue. Tapi mantan suami gue tuh gak pernah ikutan puasa sama sekali. Jadi gue tuh memang gak pernah terdidik gitu sama ada gue punya imam, tapi imam gue tuh tidak pernah mendidik gue gitu. Jadi gue belajarnya sendiri semua. Keinginan lo sendiri. Jadi kalau gue buka puasa nih, gue langsung buru-buru minum. Sampai gue kembung. Gue kenyang. Gitu jadi gue buka puasa tuh cuma sama air putih sama bakwan. Ya itu paling enak sih ya sebenarnya. Udah itu aja. Gorengannya enak sama gorengan, jadi begitu aja udah kenyang karena lebih ke kembung ya kak ya. Benar. Nah terus kan gue temenan ya sama Mas Dimas Gilang. Dan gue baru tau kalau mereka tuh punya minuman air nih kan, ini Siji Water nih. Benar. Nah gue waktu pertama kali ngelihat ini iklannya ini kan tagline-nya kan jiwa terasanya ringan. Gue pikir cuma tagline biasalah ya iklan. Tapi ternyata setelah marketing ya, gue memang tadinya pakai merek lain. Dan gue tuh selalu stok memang di rumah karena rumah gue suka banyak tamu kan. Begitu gue cobain G-Water, lu boleh tanya sama orang rumah gue, sampai detik ini gue emang selalu pakai ini karena gue ini orang yang nggak gampang kemakan sama omongan sebenarnya. Sebelum mencoba sendiri. Dan pada akhirnya ketika gue mencoba G-Water dan gue rutin minum G-Water selama hampir sebulan lebih, waktu itu gue memang dikasih awalnya.
pas gue minum merek lain itu rasanya emang gak sering Anji Water. Sama. Dan lo tau Menurut gak sih? gua enak banget. Enak, dan lo tau gak? Dia gak usah dingin aja, rasanya udah Bener, adem di seger. sini. Bener. Seger kan? Bener. Dan Setuju. waktu itu gue tanya lah sama Mbak Sandi, Heeh. sama ownernya, kok bisa sih? Dan ternyata memang Jiwa Water ini kenapa disebut artesian water? Heeh. Karena dia itu dari mata air, dari bebatuan gitu, yang kalau airnya tuh habis, itu udah kita harus nunggu sampai airnya ada lagi. Pantesan seger banget sumpah. Gue juga awalnya kayak masa sih penasaran Kayak kalian bohong nggak usah, kan, kayak nggak usah kayak dingin. lain nih. Karena kan gue minum air dingin. Oh, Biasanya. oke. Pas gue minum glak-gluk. Nggak usah dingin, udah segar kan, udah adem kan. Nih mendingan menurut gue kita minum. Haus. Iya, haus sih. Dari tadi ngomong mulu ya kebetulan ya. Terus ya, nih gue kasih tau. Kita nih kadang-kadang kalau minum air, Haus ya. haus banget say. Kebetulan emang gue itu kan gue nge-gym ya, jadi gue udah kebiasaan minum air 2 liter sehari. Nah Jiwa Water itu punya kemasan. Sebentar, ini jujur enak banget loh. Ya kan, emang Seger banget loh. emang ringan. Nggak Emang anyep ringan. gitu ya. Lo tau kan kalau air putih yang Ada rasa, nggak lo tau kan air dingin, putih anyep. ada yang ada rasa, yang berat, yang kayak bikin mulut jadi mah. Heeh. Ada lah ya. Lo tau gak ya, ini kan ada 2 kemasan ya. Kemasan yang kecil gue Lo tuh sekali ngomong minum doang. Kemasan yang kecil itu cuman sekali minum doang gue bisa habis. Sedangkan yang merek lain dengan kemasan literannya yang sama, gue gak akan bisa habisin itu, palingan cuman setengah. Jadi kalau kita minum ini, itu bener-bener emang rasanya ringan. Benar. Jadi hidup lagi berat-beratnya minumlah Jiwa Water supaya hidup terasa ringan. Hah, tapi bener. Ini gue juga mencoba ini dan gue selalu stok awalnya juga dikirim sama Mbak Shandy. Iya kan? Gue penasaran. Ya. Akhirnya gue taruh di sudut rumah dan di mobil. Akhirnya udah kebiasaan dan akhirnya gue kan kalau udah menemukan yang enak, udah naik gitu levelnya, ngapain lagi kita turun level ya gak sih? Udah gak mau lagi, standarnya udah segitu ya kan? Jadi udah Sampai gue rebutan sama laki gue taruh mobil buat gue, dibawa buat olahraga, repot. repot kata gue sih ya. Kata gue sih repot. Apalagi laki lu lari, kebetulan minum airnya glak, banyak glak, tuh, glak. repot. Mending kalau abis dia yang beli, gue lagi yang beli, repot. Repot ya, kerepotin Tanggung ujung-ujungnya. jawab loh. Enak banget loh. Apalagi pelari tuh minumnya banyak ya. Benar. Nah kalau kita minum yang kemasan segini, ini kan 500 ya. Mm-mm. Kan kita dalam sehari itu ya harus minum 2 liter air, Benar. betul kan? Betul. Kita tinggal minum 4 botol ini, kebutuhan air kita udah tercukupi. Dan lo lihat gue Betul. sekali minum aja udah setengah habis. Ini gue lebih dari Jadi setengah gak perlu ada effort, lo ngerti gak? Gak perlu effort untuk memenuhi kebutuhan air minum kita dalam sehari. Kalau kita minumnya Jiwa Water, Nah kan sampai sampai tuh kayak saking hebohnya kita glak aus. gluk. Yang kemasan 500 ini nggak mungkin kalau merek lain gue bisa minum sampai segini banyak Dan dalam ini satu halal ya? jilek. Halal ya. Udah ada Bepom. Udah ada Bepom. Pokoknya cobain aja. Gue itu selalu merekomendasikan sesuatu yang memang benar-benar bagus. Makanya gue tuh suka dibilang sama teman-teman gue tuh, lu tuh benar-benar the real influencer ya. Karena kalau lu lagi menginfluence sesuatu, gue tuh emang benar-benar jadi pengen nyoba. Padahal lu tuh temen gue. Karena kalian kan jujur, kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Kalau kayak enggak. Iya, makanya jujur, Tuh. makanya tuh be honest menurut gue. To be honest, sesuai dengan tema judul acaranya. Nah, betul. Betul. Nah, kita balik lagi. Nah, apa yang pengen lo sampein ke Bun Besti ini yang lagi mencari ketenangan spiritual? Mencari ketenangan spiritual. Tapi gue juga tipikal orang yang ketika gue ada masalah, semakin berat masalah gue merasa itu Allah lagi kangen sama gue. Tadi gue udah bilang kan. Ya. Dan gue pasti akan, lu boleh tanya nih karyawan semua, kalau gue lagi ada masalah gue pasti sholat kan. Gue malah jadinya balik ke Allah. Iya. Karena semakin gue udah nggak bisa tahan lagi sama, kan gue nggak, maksudnya gue janda. Gue juga nggak bergantung sama orang tua gue. Jadi gue nggak yang curhat ke orang tua, ke keluarga, dan gue nggak punya pasangan, gue nggak punya suami yang untuk menanggung juga beban gue. Ya. Jadi semua beban gue tanggung sendiri dong. Ya. Dan gue tulang punggung keluarga gue sendiri dan bokap nyokap gue dan adik gue. Ya. Siapa lagi yang mau gue andalkan kalau bukan Allah? Betul. Jadi ketika kita sedang gini, kalau kita lagi ada masalah, yang bisa bikin gue survive selama ini apa? Gue selalu melihat positif dari masalah itu. Kayak misalkan nih gue lagi ada masalah besar, berarti yang tadi gue bilang Allah kangen sama gue. Gue lagi disuruh sholat, gue lagi diginin sama Allah. Vio, lu tuh nggak usah ngurusin dan menyelesaikan semuanya sendiri. Ada gue, tenang, ada gue. Contoh waktu gue bercerai. Ya, waktu gue bercerai, gue tuh drop banget sebenarnya. Mungkin orang ngelihatnya gue kuat, tapi orang nggak tahu apa yang gue rasain. Gue hancur sehancur-hancurnya karena cita-cita gue adalah keluarga yang harmonis. Dan gue merasa gagal. Dan kalau gue gagal, gue tuh susah buat bangkit.
Tapi waktu gue lagi drop-dropnya, lo tahu, gue baru niat nih pengen umroh, baru niat. 15 menit kemudian Mbak Sandi chat dulu Marisa Ica, Mbak mau nggak kamu sama Mbak Vio umroh? Lo tau gak gue ngerasanya apa? Di saat itu gue lagi terpuruk, gue lagi di titik terendah hidup gue, yang orang tuh nggak tahu, tapi gue ngerasa kayak gue dipeluk sama Allah. Tenang, ada aku. Bener, karena menurut gue ya, rezeki itu dari mana aja. Allah tuh bakal ngasih, bukan berarti nih Vio gue kasih rezeki lu 100 juta buat lo umroh. Nggak selalu kayak gitu. Dari manapun, dari tangan manapun. Mungkin dari saat itu dari tangan Mbak Shandy, ya gak sih? Tapi itu cara Allah untuk gue ngerasa gue kayak dipeluk. Gue lagi drop-dropnya, lu bayangin gue lagi benar-benar terpuruk-terpuruknya. Tiba-tiba gue baru mau niat umroh dan itu langsung diijabah sama Allah. Kayak gue tuh niat mau umroh udah lama loh. Tapi ya itu kan Allah memampukan yang dia panggil, bukan memanggil yang mampu. Bener gak? Jadi semampu-mampunya lu, sebanyak-banyaknya duit lu, kalau lu memang belum dipanggil Allah, lu menurut gue tidak akan sampai tanah suci. Dan waktu itu gue lagi kondisi seperti itu, justru gue malah dipanggil. Masya Allah ya. Masya Allah banget. Nah itulah ketenangan spiritual gue yang, ya gue bukan gue bukan orang yang alim. Gue masih pakai baju seksi di sosial media gue segala macem. Gue bukan orang yang alim, tapi gue belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan belajar untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Betul. Nah, lo kan deket banget sama Fuji. Gimana sih awalnya lo bisa best friendan dengan Fuji? Awalnya itu coba sahabat gue tuh Bibi. Bibi. Oh. Gue tuh sahabatan sama Bibi mungkin dari umur 22, 23 kali ya. Zaman masih muda banget. Gua tuh sekarang udah tua ya? Sekarang udah tua lah, Cong. Tahunnya 34, masa iya masih muda. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba kayak perasaan kemarin gue umur 23, tiba-tiba udah 34. Sama, gue juga. Menurut gue tahunnya salah. Enggak, menurut gue emang iya sih. Menurut gue tahunnya kecepatan. Menurut gue kecepatan aja waktunya, bukan salah kita kan, tetap kan. Bukan. Bener, emang namanya perempuan muda. ya. Iya. Kita nabrak tembok aja, temboknya yang kudu minta maaf. Bener, ya, perempuan tidak pernah salah. Kita tua, yang salah tahun. Yang salah tahun tuh. Suruh bisa siapa maju beda lagi nih. Ya, suruh siapa maju. Cepet banget loh, tua lah kita ya, jadinya loh. Ya menurut gue sih pelan-pelan Pak Sopir ya. Kok tiba-tiba gue suka digini sama Fuji kayak, mau kemana? Misalnya gue nanya kayak gini kan, mau ke sini sama siapa aja, sama teman-teman aku. Terus gue bilang kayak gini, ikut dong. Enggak akan, kakak udah tua. Sakit nggak lo? Lu sakit nggak sih? Kalau gue mah nggak sakit. Kayak gue juga muda. Gue gitu. Kalau gue seginin. Gue emang umur gue bedanya 11 tahun 12 tahun sama lu. Tapi kalau gue bergaul sama lu, gue masih nyaru ya sama lu ya. Gituin langsung dia. Biar gue skakmat. Ya pokoknya gue bisa deket sama Fuji karena awalnya tuh gue pertama sahabatan sama Bibi. Udah lama banget. Gue tau lah dia kayak gimana. Dia memang orang baik. Terus waktu dia nikah sama Vanes, gue jadi dikenal sama Vanes juga. Dan menurut gue Vanes juga orang yang baik. Akhirnya jadi deket lah. Dan waktu mereka lagi terpuruk-terpuruknya, lagi susah-susahnya tuh, gue temenan lah sama mereka. Dan kalau gue bisa bantu, gue bantu. Kayak waktu itu Vanes dia sempat masuk penjara, masuk sel. Waktu itu COVID. Gue bilang sama Bibi, ini kan COVID, lu harus kerja. Istri lu pun lagi di sel. Gue punya suster banyak kok, lu titipin aja Gala ke gue. Daripada lu bawa kemana-mana karena lagi COVID. Tapi ini yang gue salut banget dari Bibi. Aduh, dia tuh emang bapak yang baik banget ya. Gue kalau gue inget gue terharu. Karena gue di hidup gue nggak pernah ada seorang bapak yang kayak begitu gitu loh. Dia bilang kayak gini, gue nggak bisa jauh dari anak gue lagi jauh dari istri gue. Yang bikin gue kuat cuma anak gue. Sedih banget ya. Jadi gue nggak bisa jauh dari dia. Terus gue langsung kayak, kok ya ampun, kok bisa ya ada laki-laki yang se-family man ini dan sayang ini gitu sama keluarga. Secara gue tahu Bibi dari lama. Dan waktu dia berkeluarga, dia benar-benar jadi orang yang berbeda. Dan dia adalah salah satu inspirasi gue yang kayak, ya lu juga bisa berubah jadi orang yang lebih baik gitu loh. Iya. Tuh. Jadi awalnya dari Bibi. Nah akhirnya gue kenalin sama Fuji dulu. Dan memang sebelum mereka meninggal tuh, sebelum mereka nggak ada, sebelum kejadian tuh, ini kan Bibi emang suka curhat sama gue. Memang gue tuh nggak sering ketemu, tapi dia tuh suka cerita apapun juga sama gue. Dia suka sharing sama gue. Begini minta solusi, dan begitu pun gue juga sama dia. Kayak ya kan kita kan kalau berteman udah umur segini kan kita nggak perlu yang kayak nongkrong terus, main terus. Betul. Bisa masih tetap di-maintain dengan cara kita chatan, teleponan. Nah setiap dia ada masalah, dia tuh suka selalu konsultasi sama gue. Dia lagi sering-seringnya ceritain adik-adiknya semuanya. Sebelum dia meninggal nih,
Dia lagi ceritain Fuji begini. Dia lagi pusing, Fuji berantem sama Fuji, Fadli juga segala macam. Dia lagi ceritain soal adik-adiknya banget ya semuanya. Gak lama dia gak ada. Waktu kejadian itu tuh harusnya Vanessa ke rumah gue kemananannya, mau olahraga bareng. Cuma waktu itu gue lagi gak bisa, gue lagi off. Dan gue nyesel banget, tau gitu gue yain. Karena besokannya tiba-tiba ada kejadian itu dan gue histerisnya minta ampun. Gue kayak gak percaya, kayak gue telepon Fuji waktu itu dan gue tuh gue masih berharap kalau ya cuman kecelakaan biasa. Iya. Ya kecelakaan aja, kecelakaan biasa ya, nggak sampai separah itu. Tapi akhirnya kan ternyata kenyataannya kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu gue dari pertama memang udah ada di lingkungan mereka. Ya apa yang gue bisa bantu gue bantulah. Cuman waktu itu memang gue gak mau diekspos. Karena menurut gue overwhelm aja gitu. Karena kan waktu itu kan banyak inilah itulah segala macem, perang ini tuh. Fokus gue adalah Gala dan gue pengen apa yang gue bisa bantu gue bantu. Jadi gue nggak mau ikut perangnya dan segala macam ini itunya lah. Gue bilang sama Fuji waktu itu, jangan pernah post gue nggak mau, gak usah publikasikan apapun juga soal gue karena gue nggak mau pusing. Ya gue juga punya keluarga waktu itu kan, gue nggak mau dan gue udah bisa memilah-milah yang dimana gue harus ini nggak usah lah, ini cuma bikin gue pusing, ini yang harus gue lakuin gitu. Tapi akhirnya karena berjalannya waktu gue temenan sama dia ya mau gak mau pasti gue masuk dong. Pada akhirnya semuanya sudah membaik, gue akhirnya masuk dong, orang akhirnya tahu gue dong. Gue masuklah ke sosial media segala macem. Ya udah akhirnya mulai dari situ gue makin dekat sama Fuji. Pada saat ketika habis kejadian itu gue anterin Gala ke rumah sakit. Kan matanya dia waktu itu bermasalah kan. Gue anterin Gala ke rumah sakit. Waktu itu Fuji mental breakdown parah. Dia kehilangan 2 orang dan gue tahu sedekat apa Fuji sama mereka. Gue tahu banget Bibi tuh kayak gimana sama adenya. Dan waktu itu ini anak udah benar-benar tatapannya kosong kayak udah pengen mati aja. Dan akhirnya gue tanya dong sama dia, gue memberanikan diri buat ya lu keluarin deh semua sama gue. Akhirnya dia nangis dan dari situ gue ngelihat dia, gue bakalan ngejagain nih anak. Gue ngerasa gue dititipin sama Bibi, adik-adiknya, makanya gue diceritain sebelum dia meninggal soal adik-adiknya, kekurangannya, sifat buruknya, kebaikannya semua untuk gue pelajarin. Karena pada ujung-ujungnya kalau mereka nggak ada, gue nggak akan jadi kakak buat mereka. Jadi sama Fuji udah kayak kakak adik ya? Iya, udah bener-bener sedekat itu. Gue bener-bener gue udah menganggap Fuji, Fadli, Fran semua tuh udah kayak keluarga gue sendiri. Memang mereka adik-adik gue. Dan sebenarnya banyak kok ya BK juga kayak. Gue tuh kalau udah sayang sama orang ya gue pasti kan kayak gitu. Emang gue tuh orangnya emang karena cancer kali ya, compassion aja gitu. Lo kan juga pasti punya permasalahan sendiri. Fuji juga punya permasalahan sendiri lah di luar itu. Gimana sih cara lo saling support satu sama lain, apalagi kalau sama-sama lagi down atau lagi ada masalah? Gimana caranya lo berdua saling melengkapi, saling support sebagai kayak kakak adik ini mah udah kayak bukan best friend ya? Setiap gue ada masalah, setiap gue terpuruk, itu pasti selalu ada Fuji. Kapanpun selalu ada buat waktu gue cerai itu Fuji, Fadli, waktu itu masih ada Torik ya, Ica, terus Beka, semua sisifan, gak ada yang pernah ninggalin gue sendirian. Mereka begitupun dengan lo kalau Fuji lagi butuh lo. Iya, begitupun Fuji lagi butuh gue, apapun yang ya gue mah berantem mah pasti ada sama dia. Ya namanya temenan semakin kita deket pasti berantem. Tapi gimana caranya kita menerima menurut gue gini loh, kita kalau berteman itu nggak mungkin orang itu cuma ada lebihnya doang, pasti ada kekurangannya. Dan kalau kelebihannya masih lebih jauh daripada kekurangannya ya Fuji juga ada kekurangan pasti, gue pun ada kekurangan. Tapi gue sama dia punya satu kesamaan. Apa tuh? Kita tulus dalam berteman. Jadi gue tuh juga orangnya kadang annoying, apalagi kalau gue lagi patah hati, gue lagi stres, dia sabar loh ngadepin gue. Dia sabar banget ngadepin gue, bener-bener. Mungkin dia salah satu orang yang paling sabar ngadepin gue selain sahabat gue yang namanya Andin Laila. Dan mungkin juga emang harus saling toleransi gak sih kalau mau berteman? Ngerti gak lo? Masih dalam toleransi yang bisa
kita terima, ya Hmm. gak mungkin, orang juga gak mungkin ada kelebihan terus. Iya benar. Dan gue pun ada sesuatu yang gue gak suka sama dia, gue akan langsung ngomong sama dia. Ya, Tapi gue lihat dulu moodnya. Karena tujuan gue bukan untuk menyerang atau menyakiti dia, tapi untuk memperbaiki, hubungan. memperbaiki apa yang kurang ada di dia. Ya, Dan hubungan gue supaya kita nggak berantem lagi. ya, Jadi gue cari momen yang tepat, gimana caranya gue ngomong sama dia. Dan gue itu karena gue ngomong dan gue sabar, dan gue tahu gimana cara ngomong sama dia. Jadi dia tuh dengerin gue banget. ya. Karena memang dia tuh nggak gampang untuk orang tuh bisa masuk dan untuk nasihatin dia. Dia milih-milih orang untuk mau Ya. nerima nasihat. Caranya, Gitu ya. ada caranya. Tapi menurut gue semua orang pasti ada caranya. Ada nggak sih? caranya. Nah, gue gak tahu kenapa gue juga punya skill yang kayak gue dikasih gift sama Tuhan, kayak gue bisa juga ngomong si A, gue harus ngomong ke si A nih, gue harus kayak begini. Ya, Biar didengerin. Ke si B, gue kayak bisa cepet menganalisa karakter orang. ya. Gitu. Nah, Fuji tuh termasuk memang apa? Anak yang lumayan keras karena Hmm. memang ya itulah dia tuh bener-bener sukses lah di bidangnya ya. Terus ya dia punya kekerasan dia sendiri, keras kepala dia sendiri, tapi sebenarnya hatinya sangat lembut dan baik banget itu anak. Asal tahu cara masuknya Asal gimana. tahu masuknya, dan dia itu nggak pernah punya hati dan intention yang jahat buat orang. Baik hatinya Dia ya. baik. Meskipun kalau lagi marah, ya kita semua kalau lagi marah pastilah ya. Iyalah, Ada lah kalau lagi omongan-omongan yang gimana. Tapi di dalam hatinya gue tahu dia nggak pernah Nggak punya bermaksud bad ke situ, intention untuk iya. orang lain Ya. gitu. Itu lo kalau berteman pasti satu frekuensi lah. Betul, harus satu frekuensi. Makasih banyak loh Vio udah datang ke sini, udah spill cerita-cerita Sama-sama. semuanya di episode To Be Honest kali ini. Dan Bun Besti yang udah dengerin To Be Honest juga, terima kasih banget, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini. Bye bye Besti. Bye bye, thank you. Mwah.